Apakah ini akhir dari segalanya? Luar biasa. Kayaknya lebih peluang Joe Biden menurut gua, karena dari data yang ada, terus dari yang gua dengar. Emang data yang ada itu orang-orang sana banyak yang pindah. Gue belum banyak datanya sih. Paling cuma 1-2 orang sih, enggak kamu. Oke, itu mah 0%. Enggak kan udah di statistikin kan? Yang pindah. Bukan yang pindah, yang votingan itu. Oh. Kan udah itu. Emang tinggal nunggu kayak kemarin deh kalau nggak salah. Voting cepatnya gitu ya. Modelnya kan mereka kayak gitu. Kayak gitu berat banget lu nih. Terus yang lain. Jadi tadi soal pemerintahan di luar negeri lah ya. Karena kenapa gua nanyain itu karena heboh gitu. Iya dong pasti. Apa dibanding dengan tahun-tahun lalu yang sebelum Donald Trump kan biasa aja ya. Kayak Barack Obama gitu kan. Barack Obama 2 periode. Ya. Ini kan Donald Trump mau 2 periode kan. Apalagi dengan kondisi Covid gini kan. Iya. Itu. Ini sih gue dapat dari Instagramnya CNN Indonesia. Jadi luar biasa. Ini ada beritanya, hubungan Turki dan Prancis kembali memanas. Karena tadi gara-gara itu yang tadi. Berawal dari peristiwa pemenggalan seorang guru yang di Paris, Samuel Paty. Oh, berarti dia Itu gimana sih ceritanya awalnya? Itu dia berarti bikin di batu. Itu Patrick. Itu bintang laut salah. Yang menggunakan karikatur Nabi Muhammad, ini ceritanya nih. Yang menggunakan karikatur Nabi Muhammad SAW sebagai bahan ajar di kelas. Ia dipenggal oleh seorang pemuda pendatang dari Chechnya, Abdullah Abu Yazedi. Emang susah orang pada 16 Oktober lalu. Nah, ini pernyataan Macron terkait Islam pun dikecam bukan hanya oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, tapi juga sejumlah negara-negara Muslim di dunia. Namun, jika menarik garis ke belakang, antara Ankara dan Paris memang sering kali berbeda pandangan dalam konflik-konflik internasional. Salah satunya dalam sengketa wilayah Nagorno-Karabakh. Kalau udah soal wilayah susah lah ya. Nagorno-Karabakh itu di mana sih? Turki sana kayaknya. Gitu. Jadi jadi itu cerita awalnya ya. Tapi katanya Turki dan Prancis ini di masa lalunya pun pernah begitu. Pada zaman siapa? Sultan Siapa gitu? Sultan Mahmud. Iya itu. Katanya juga pernah mengalami kejadian serupa ini, yang dia dijadiin sandiwara itu loh. Mau di teater gitu loh Nabi Muhammadnya. Oh iya. Itu ini terulang lagi tahun ini. Kayaknya terus-terusan kayak gitu ya. Iya. Karena memang dunia ini kan berputar. Iya, memang. Apakah ini akhir dari segalanya? Luar biasa. Oke, lu kalau ada info, ada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau info nggak ada sih. Lebih ke apa ya? Gue mau ngebahasnya obrolan-obrolan yang ringan aja deh, yang santai aja. Oke, berhubung yang ringan, gue ada berita lagi. Oh iya udah. Dari web tvasia.id. Jepang akan membuat apa sih lo? Itu ngomong dulu baru ketawa. Gue mau ngebahasnya nggak tegel gitu. Nggak tegel? Iya. Ya udah kalau nggak tegel mah. Nggak usah. Ya emang apa, kok gue penasaran. Jepang akan buka taman hiburan bertema. Tertarik ke sana? Jav itu apa? Lu pura-pura nggak tahu, lu sok polos lu. Gitu. Javanes. Ya gitulah. Pokoknya cari sendiri lah ya Jav itu apa. Terus? Ya bagus dong kalau misalnya sana. Ada. Tapi di Jepang itu memang ini ada poin penting juga sih ya. Kita kan Indonesia ini lebih banyak ke generasi milenial ya. Nah,
generasi milenial kita ini kan di masa depan itu akan, nah tadi berkaitan dengan Jepang ya. Nah, kita kan banyak generasi milenial. Nah, generasi milenial kita ini suka nggak suka, mau atau nggak mau, mereka akan menjadi penopang Hidup. bukan, Oh bukan. penopang bangsa ini. Oh iya. Kita bangsa yang besar. Oh jadi ada pengaruhnya. Iya, mau nggak mau kan akan tergantikan, Gal. Istilahnya orang-orang yang sekarang ada di posisi apa, nanti kan akan digantikan kan. Iya. Gak usah jujur ya, misalnya masalah kerjaan profesional misalnya. Nah, yang jadi masalah adalah semakin kita kesini, kedisiplinan kita itu semakin menurun. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena berkaitan dengan negara Jepang. Yang gue tangkap frame-nya, karena waktu itu ada kakak tingkat gue yang datang ke Jepang. Itu benar-benar negara yang sangat-sangat disiplin. Mungkin di negara luar sana itu benar-benar pada disiplin. Ya iyalah. Nah, sekarang ini kan era globalisasi. Untuk tenaga kerja bisa masuk. Ya. Begitu juga kita bisa keluar. Bebas lah ya. Bebas. Nah, yang jadi poin pentingnya adalah generasi penerus kita harus bisa benar-benar mendisiplinkan diri. Kenapa? Karena orang yang disiplin itu jarang didisiplinkan orang yang malah nggak pernah disiplinkan orang yang namanya udah disiplin kan. Ya. Nah, di kunci itu pada saat gua ngelihat negara Jepang, terus ada nih ya, ada beberapa adik-adik kita lah yang mereka mau melanjutkan kerja ke sana. Jadi mereka tuh harus dikarantina dulu 6 bulan, Bro. Karantinanya maksudnya dikasih pendidikan lagi kan? Dikasih pendidikan bahasa itu N1, N2 sampai dengan N4, terus Gue jadi pengen. bagus. Itu perlu STR nggak sih? Enggak. Karena di sana nanti ada sertifikasi sendiri ya. Tapi podcastnya nggak jalan lagi. Iya sih. Tapi lu bisa podcast di sana. Hajime Mashite watashi wa Galadesh. Ya bisa ngomong gitu. Orochimaru Naruto. Bukan, itu Arigato. itu anime. Oh iya. Itu anime. Iya. Nah, Udah nanti dulu. iya, satu-satu ya. Gue tahu lo mau bahas apa. Nah, satu-satu. Iya. Nah, jadi mereka itu benar-benar datang katanya nih, tapi gue belum pernah ke sana soalnya. Kalau misalnya datangnya janjian jam 8, terus jam 8 lewat 5 Pagi. Ya terserah lah jam 8 jam pagi atau jam malam. Kalau lu janjian jam 8, pada saat lu datang jam 8 lebih 15 menit, itu akan batal perjanjian itu. Otomatis. Saking disiplinnya. Terus Kalau kita kan masih yaudah nggak apa-apa, lanjut aja gitu. Kalau di sana bener-bener udah. ya karena udah nggak ada orangnya, Oh. udah pergi, bener-bener disiplin waktu Ya, banget. kalau 15 menit mah kelamaan lah. 5 menit. 5 menit. Nah, terus posisinya di tadi sampai mana sih? 15 menit terlambat. 15 terlambat, habis itu bubar ya, batal. Nah, terus di sana itu informasi yang gue dapat sih, gue soalnya belum pernah ke sana. Iya. Informasi yang gue dapat, jadi di sana itu ada outlet Baju. nggak harus baju outlet kan, ada banyak outlet itu. Gue taunya baju doang. Saya kira tadi wawasan Anda itu luas loh. Ternyata gara-gara ngomong outlet ini jadi sempit. Ya kan, gue dulu di Cianjur banyak tuh outlet baju semua itu. Oh, kalau di Cianjur outlet itu otomatis baju ya. Baju. Nah, di sana outletnya lain. Cewek. Enggak. Oh, Enggak. Otak lu nggak jauh-jauh ya, Gal ya. Jadi di sana, tapi berkaitan dengan itu juga sih. Jadi di outlet itu ada kata-kata Indonesia ya. Oh, saya kan pakai bahasa Jepang, gue kan nggak tahu. Bukan, maksudnya gue ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Di outlet itu ada tulisan. Bukan tulisan Indonesia. Bukan tulisan Indonesia, tapi gue translate aja biar lu ngerti. Oh, lu bisa bahasa Jepang? Enggak. Oh. Ya kan gue katanya, ini juga katanya. Iya. Jadi di sana itu ada outlet khusus untuk film dewasa. Iya, terus Bisa biasa aja. Ini pengetahuan loh, ilmu. Iya. Nah. Bukan yang gimana ya? Enggak. Pengetahuan kan? Iya. Ibu juga tahu sih itu. Tahu kan? Malah legal kan di sana mah. Nah, di sana legal, tapi di sana kan ada kata-kata yang belum berusia 17 tahun kalau nggak salah ya. Belum Nggak 17 boleh. tahun nggak boleh untuk beli. Nah, yang boleh. cerita sama gue itu, dia katanya memperhatikan itu. Ternyata benar-benar nggak ada yang datang loh di usia 17 tahun ke bawah. Orang gede semua ya. Orang gede semua. Artinya saking disiplinnya kan. Kalau kita kan masalahnya pemuda-pemuda sekarang kita ini sering ditegur, Iya.
sama orang yang lebih dewasa dan mereka nggak terima itu. Tuman lah ya. Cuma padahal kan kalau mereka ditegur itu ada sesuatu yang salah, Iya, something benar. wrong. Iya. Nah, pada saat dia nggak mau ditegur, harusnya kan dia disiplin dulu kan? Iya. Yang tadi kata-kata kita itu. Kalau dia nggak mau didisiplinkan, berarti dia harus disiplin dulu. Itu quote untuk para remaja, pemuda-pemuda saat sekarang sih. Iya. Karena jauh banget ya yang jadi pembelajaran dulu, pendidikan dulu sama dengan kondisi. Iya, makanya gue waktu itu nanya sekarang. beda nggak orang-orang Oh, iya, 90 tahun 90 dengan orang-orang yang nggak harus nyebut tahun lah kayaknya. apalah. Ya terus Iya. gue nyebut apa untuk membandinginnya? Ya orang yang masa era dulu sama era sekarang. Oh iya gitu-gitu. Era dulu kan 2000 juga dulu. New normal lah. Bodo amat lah nggak nyambung. Nah jadi itu menurut gua Kedisiplinan. poin penting di situ biar bisa dapat ambilan lah gitu ya. Oke. Jadi Disiplin kunci paling enggak Ya. disiplin waktu dulu. Jadi Terus lakukan hal yang paling sederhana. apa itu? Misalnya karena katanya gini, secara pribadi kita punya kebanggaan apabila kita menyelesaikan tugas-tugas. Nggak hanya tugas besar tapi tugas kecil juga. Misalnya pada saat kita bangun tidur membereskan tempat tidur. Itu kan kadang-kadang dilihat sepele ya, tapi pada saat kita nyelesain itu kita akan siap untuk menyelesaikan tugas-tugas besar yang lainnya. Nah, itu persiapan bagi generasi muda untuk mempersiapkan tanggung jawabnya nanti. Generasi muda tuh termasuk gue ya. Lu generasi muda yang agak tua lu gitu. Ngomong-ngomong aus nih gue kering. Minum. Jangan yang itu, Covid. Iya sih. Sengaja memang kan Iya. kita harus saling berbagi. Jadi ini tadi pernyataan gua yang gua tanyakan ke lo Tentang berbeda ya jawabannya dengan tapi Jepang juga kan? iya, tapi ujung-ujungnya Jepang dan ya nggak apa-apa, jawabannya bagus gitu. Oke. Iya sih. Baru kali ini gue diapresiasi. Iya. Luar biasa. Sekali-sekali. Makasih. Kasihan gua lo datang jauh-jauh sini.